Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Kartika Sari, CGP Angkatan 8 kelas 087 Kabupaten Kediri dari SDN Tarakan 4. Saya akan mewawancarai pimpinan dari lembaga kami sendiri, Bapak Yogi Agus Wediansa, mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam lembaga sekolah kita? Saya juga dulu mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Alhamdulillah sedikit banyak ilmu yang saya dapatkan. Untuk keputusan-keputusan yang saya ambil dari kegiatan yang ada di lembaga terkait ada masalah atau konflik dan kasus apa, itu saya lebih mengutamakan pengambilan keputusan itu saya ambil dari budaya positif yang saya lihat di lembaga tersebut. Jadi saya utamakan yang nilainya lebih baik yang mana, walaupun itu nanti ada bersinggungan dengan tradisi atau aturan yang sebelumnya ada, tapi saya usahakan nanti dampaknya jadi dampak positif. Jadi kalau saya simpulkan berarti Bapak mengambil keputusan ini berdasarkan budaya positif yang sudah berkembang di sekolah kita, dan untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi akibat keputusan yang diambil tersebut, ya Pak. Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimanakah Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan untuk lembaga kita? Iya, terima kasih. Jadi di sini memang sering terjadi ada kasus itu, apabila kita melihat itu pasti ada alternatif pilihan keputusan yang harus kita ambil. Nah, dari beberapa alternatif pilihan keputusan yang harus kita ambil, kita sebagai juga kepala sekolah, sebagai manusia, itu punya pendapat. Istilahnya penilaiannya adalah subjektif menurut kepala sekolah tersebut. Jadi Bapak mengambil keputusan jika ada dua nilai kebaikan yang sama-sama benar, Bapak mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar untuk lembaga dan murid-murid sekolah. Dampak yang lebih besar positifnya. Positif. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, lantas langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi di sini memang banyak sekali faktor dari apa yang kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga. Ada permasalahan, itu kita juga sedikit banyak melihat historisnya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu dulu sejarahnya terkait permasalahan tersebut. Berarti memang dampak positif yang besar diutamakan dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini. Mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru serta beberapa kepentingan yang bersangkutan, terutama untuk kepentingan murid. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang Bapak selama ini anggap lebih efektif untuk mengambil keputusan pada kasus yang menyangkut dilema etika sekarang? Di sini memang istilah dilema etika ini tadi pemahaman kan masih istilahnya istilah baru. Untuk pengambilan keputusan yang efektif terkait kasus-kasus dilema etika, ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang hasilnya itu berdampak positif, paling positif dari alternatif keputusan.
Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan selanjutnya adalah, lantas jika ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, pada kasus-kasus dilema etika, apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, terima kasih. Tentunya ini banyak sekali terjadi tantangan-tantangan. Sebagai pendidik, saya anggap itu adalah pengalaman yang berharga, sehingga dalam mengambil keputusan itu saya usahakan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pertanyaan lagi, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya itu seperti apa prosedur yang sudah Bapak jalankan apabila menghadapi kasus dilema etika dengan lembaga kita selama ini? Ya, begini, untuk jadwal atau prosedur penyelesaian itu kita juga melihat situasi dari istilahnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mana masalah yang harus segera diselesaikan, mana yang masih bisa ditunda, nanti kita selesaikan setelah masalah-masalah yang penting itu harus kita selesaikan. Jadi tetap melihat situasi dan kondisi. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Kartika Sari, CGP Angkatan 8, kelas 087 Kabupaten Kediri, dari SDN Tarokan 4, akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Rifai dari SDN Tarokan 5. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimanakah Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lembaga Bapak yang sedang panjenengan pilih? Kasus di sekolah ini pasti pertama-tama kita harus melihat dari berbagai sisi nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam masalah tersebut. Jika terdapat dua nilai yang bertentangan, berarti bisa masuk ke dilema etika. Tapi kalau dalam masalah tersebut ada nilai benar dan salah, maka masuknya ke bujukan moral. Untuk bujukan moral kita dapat melihatnya dari segi hukum. Apakah kasus tersebut ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Pak, pertanyaan kedua, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kami itu dalam memecahkan masalah itu yang pertama adalah mencari tahu penyebab masalah. Terus berikutnya kita mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kasus atau masalah tersebut. Terus yang ketiga, melihat kepentingan apa yang ada dalam kasus tersebut. Jadi memang beberapa langkah yang Bapak ambil, berarti mencari penyebabnya, identifikasi pihak mana yang terlibat, ada kepentingan apa, terus kemudian adakah legalitas hukum atau kasus yang menyertainya. Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika, Diana, hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai tadi. Pokoknya yang utama kepentingan siswa. Ya, seperti itu, Diana. Terus kemudian ada lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak temui? Adakah tantangan-tantangan yang Bapak temui dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk tantangan dilema etika itu pasti
pasti ada tantangan karena dua-duanya kan sama-sama baik. Jadi kembali lagi nilai mana yang lebih berpihak ke siswa. Jadi menimbang nilai mana yang lebih besar Nggih. yang berdampak pada keberpihakan pada siswa Nggih. itu yang Bapak anggap lebih efektif. Nggih. Lalu berikutnya hal apa saja Pak yang selama ini adakah Bapak itu menjadwalkan ketika ada kasus itu, adakah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Ya, jadi apakah prosedurnya seperti apa yang dengan jalankan jika terjadi kasus itu langsung diselesaikan atau membutuhkan waktu tertentu? Jadi jadwalnya ada begitu. Kalau untuk penyelesaian dilema etika itu mungkin lebih menimbang ke bobot kasus tersebut, ya. Jadi banyak pertimbangan yang Bapak gunakan. Ya, kalau kasusnya memang bisa diselesaikan lebih cepat, maka Bapak akan menyelesaikan lebih cepat. Jika kasusnya rumit, maka Bapak membutuhkan waktu untuk berkolaborasi. Oke, dan alhamdulillah semua masalah yang menerpa juga bisa diatasi seperti itu. Dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan ini, adakah beberapa nilai-nilai yang Bapak bisa sampaikan kepada saya bahwa terkait dengan keputusan dilema tersebut? Mempertimbangkan keputusan apa yang diambil itu, contohnya misal untuk dilema etika itu kan sama-sama baik. Nah, tapi tetap kita itu ambil mana yang lebih condong. Kalau saya sendiri lebih ke kepentingan siswa. Terima kasih, cukup sekian wawancara dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.